Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisme berguna yang meliputi konsep pengelompokan, peran dan fungsi serta contoh-contohnya dalam bidang pertanian. Yang pertama, konsep organisme berguna. Organisme berguna adalah makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi manusia, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan. Organisme ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu proses produksi tanaman secara alami. Dalam pertanian modern, penggunaan pestisida dan pupuk kimia sering dilakukan untuk meningkatkan hasil panen. Penggunaan berlebihan dapat merusak lingkungan dan membunuh organisme yang sebenarnya bermanfaat. Oleh karena itu, pemanfaatan organisme berguna menjadi solusi dalam sistem pertanian berkelanjutan. Organisme berguna bekerja secara alami, misalnya dengan memangsa hama, membantu penyerbukan atau menyuburkan tanah dengan memanfaatkan organisme ini. Petani dapat mengurangi biaya produksi serta menjaga kesehatan tanah dan tanaman dalam jangka panjang. 2. Pengelompokan organisme berguna. Organisme berguna dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Jenis pertama ini serangga berguna. Serangga berguna terdiri dari predator, serangga yang memangsa hama, parasitoid yang serangga yang hidup dan berkembang pada tumbuh hama hingga menyebabkan kematian hama. Penyerbuk yaitu serangga yang membantu proses penyerbukan bunga. 2. Mikroorganisme berguna. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur juga termasuk organisme berguna. Mereka hidup di dalam tanah atau bersimbiosis dengan akar tanaman. Perannya antara lain meningkatkan nitrogen, melarutkan unsur hara, serta mengendalikan penyakit tanaman. 3. Organisme tanah. Organisme tanah seperti cacing tanah membantu mengemburkan tanah dan memperbaiki strukturnya sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Terakhir, peran dan fungsi organisme berguna. Organisme berguna memiliki beberapa peran penting. Sebagai pertama itu ada pengendali hama alami. Organisme seperti predator dan parasitoid membantu mengurangi populasi hama tanpa bahan kimia. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah ledakan populasi hama. Sebagai penyerbuk serangga, penyerbuk membantu proses pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Tanpa penyerbukan, tanaman tidak dapat menghasilkan buah dan biji secara optimal. Berikutnya, sebagai pengurai, mikroorganisme menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan menjadi unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat diserap kembali oleh tanaman. Juga sebagai penyubur tanah, bakteri mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubah menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya serangga dan organisme berguna. Beberapa organisme berguna misalnya Coccinella spectata, yaitu kumbang kepik yang berperan sebagai predator kutu daun, atau Melvera, yaitu lebah madu yang membantu proses penyerbukan berbagai tanaman pertanian. Axtobacter, yaitu bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dan udara sehingga menyuburkan tanah. Trichoderma, yaitu jamur yang digunakan seperti agen pengendali hayati untuk melawan jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.